Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya, kita lanjutkan sekarang yaitu tentang contoh ya. Contoh dari manhaj Imam Qalun yang dari penjelasan langkah kedua yaitu di kitab Tarikh Qura Ashrah ya, yaitu dijelaskan di situ melalui video ya, melalui video penjelasan yang ini ya. Saya tunjuk dulu biar nggak bingung. Ya, ini adalah untuk contohnya, contoh cara membaca ringkasannya ya. Karena kalau di sini kan bentuknya video, lalu di video tersebut PDF-nya berbahasa Arab, tentunya nanti akan berat ya bagi pemula. Maka saya ringkas dengan bahasa Indonesia ya. Jadi ini playlist ini sudah saya ringkas berbentuk bahasa Indonesia dan saya akan bacakan ringkasannya. Hanya satu contoh saja, yaitu di sini yang akan saya bahas adalah Imam Qalun ya, karena yang di awal adalah Imam Qalun yaitu murid dari Imam Nafi'. Makanya di situ manhaj Imam Qalun an-Nafi' ya. Jadi manhaj Imam Qalun dari gurunya yaitu Imam Nafi'. Di sini judulnya ringkasan manhaj atau usul qiraat 8 imam dari qiraat sab'ah yang ada di buku di kitab Tarikh Qura Ashrah ya. Ya, ini saya ringkas. Yang pertama yaitu di sini adalah nomor 1. Imam Qalun saat membaca basmalah antara dua surat kecuali surat At-Taubah. Ya, jadi membaca basmalah antara dua surat kecuali surat At-Taubah gitu ya. Jadi Imam Qalun membaca basmalah. Nah, untuk Imam Nafi' tidak menganggap basmalah di Al-Fatihah sebagai ayat pertama. Ya, jadi Imam Nafi kan gurunya Imam Qalun ya. Untuk Al-Fatihah ya tidak menganggap basmalah sebagai ayat 1. Kalau di kitab yang kita tahu di Al-Qur'an kan ayat satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Itu ayat 1, lalu sampai ayat 7 gitu ya. Tapi berbeda dengan Imam Nafi. Kalau Imam Nafi itu ayat satunya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Itu maksud dari penjelasan ini ya. Lalu ayat 6-nya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lalu ayat 7-nya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Ini adalah cara atau manhajnya Imam Nafi ya, tidak menganggap basmalah sebagai bagian dari Al-Fatihah gitu. Tapi yang Qalun tadi gimana untuk membaca antar dua surat ya dengan basmalah gitu. Walaupun di situ basmalah bukan termasuk bagian dari ayat kalau di surat Al-Fatihah ya. Nah, di sini diterangkan juga sesuai mazhab Maliki, Al-Fatihah dalam sholat tidak baca basmalah ya. Jadi kalau kita sholat dengan memakai mazhabnya Imam Malik, di situ tidak membaca basmalah saat membaca Al-Fatihah di dalam sholat gitu. Karena pengaruh dari qiraatnya Imam Nafi ini, karena basmalah bukan ayat 1 Al-Fatihah gitu ya. Ini penjelasan lengkapnya. Lalu kalau saat baca At-Taubah, ya saat baca At-Taubah semua ulama qiraat sepakat ya, nggak ada basmalah ya. Jadi semua imam qiraat sepakat saat membaca surat At-Taubah itu Al-Anfal ke At-Taubah nggak pakai basmalah ya, langsung innallaha sami'un alim lalu baro'atum gitu ya. Ya, ini udah ma'ruf ya di riwayat Hafiz kan sudah kita bahas ya. Karena ayat pertama Al-Baqarah adalah tentang mengumumkan perang ya, jadi sama-sama ayat perang gitu. Jadi nggak pakai bismillah, karena bismillah itu kan
berisi tentang rahmat ya, bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim gitu. Jadi makanya nggak pakai basmalah. Maka wasolnya dengan 3 cara ya. Jadi kalau mau menyambung Anfal ke At-Taubah, maka dibaca dengan 3 cara, yaitu ini kesepakatan semua ulama qiraat ya untuk yang At-Taubah ini. Yaitu yang pertama adalah bisa dengan diwasol. Kalau diwasol berarti dia menjadi tanwin bertemu ba ya, menjadi iklab di situ ya. Innallaha sami'un alimun, terus baro gitu kan, mun sama baro, berarti kan di situ tanwin bertemu ba, iklab ya. Innallaha sami'un alimun baro gitu. Itu kalau wasol. Lalu cara kedua bisa dengan koto. Koto itu maksudnya waqaf. Innallaha sami'un alim. Lalu baro'atum gitu. Atau cara ketiga yaitu saat menyambung Anfal dengan At-Taubah, cara ketiga bisa dengan saktah. Ya, jadi kalau saktah bacanya alim aja. Innallaha sami'un alim, lalu berhenti sejenak tanpa nafas, lalu baro'ah. Baca baro'ah. Innallaha sami'un alim, baro gitu ya. Itu adalah 3 cara baca. Boleh dipilih salah satu, bisa wasol, bisa koto, bisa saktah dalam menyambung Anfal dengan At-Taubah gitu ya. Yang sudah ma'ruf di riwayat Hafiz juga sudah dijelaskan, tapi nggak apa-apa di sini dijelaskan kembali ya, karena memang semua ulama qiraat, baik Imam Nafi juga di sini Imam Qalun, saat menyambung Anfal dengan At-Taubah nggak pakai basmalah. Lalu berikutnya adalah nomor 2, tentang manhajnya Imam Qalun dalam membaca bab mim jamak. Bab mim jamak ya. Kalau tadi tentang basmalah, lalu yang kedua adalah tentang bab mim jamak. Bisa dengan 2 cara ya. Yaitu cara pertama adalah mensilahkan. Mensilahkan itu maksudnya membaca 2 harokat ya, matsilah gitu. Tapi matsilah pada apa? Pada mim jamak ya. Jadi kalau di Hafiz kan silah itu pada hadhomir. Kalau di sini adalah mensilahkan membaca 2 harokat pada mim jamak gitu. Matsilah pada mim jamak, bukan hadhomir ya. Yaitu pada mim yang ada pada dhamir hum. Terlalu kecil ya, saya gedekan. Ya, ini ada PDF-nya ya. Silakan pas menyimak video ini bisa sambil melihat PDF-nya. Siapa tahu sinyal videonya jelek, akhirnya tulisannya nggak terlihat, bisa dengan menyimak PDF-nya. Ya, mim jamak ya tadi ya, yaitu mim yang ada pada dhamir hum. Ya. Bisa hum, bisa kum, pokoknya yang jamak ya. Gitu. Baik mutasil maupun munfasil. Contoh di Al-Baqarah ayat 6 di sini, alaihim a'anzartahum ya. Alaihim a'anzartahum, maka di situ karena alaihim di situ him adalah jamak, mim jamak, maka dibacanya menjadi alaihimu 2 harokat ya. Alaihimu a'anzar. Nah, a'anzartahum juga untuk riwayat Qalun itu cara baca 2 hamzah ini adalah hamzahnya yang kedua, coba saya screenshot sambil saya tunjuk ya biar nggak bingung. Ya, di sini hamzahnya yang kedua, nih ya, hamzahnya yang kedua ditashil, ya ditashil. Ditashil itu seperti tashilnya waktu kita baca di A'jamiyu ya, di riwayat Hafiz. Itu kan ada hamzah 2 menjadi a. Di sini juga sama ditashil ya. A'anzartahum di situ menjadi a'anzartahum ya. Ya, ditashil plus idkhol. Ya, menambah alif pada hamzah ke-1. Ya, menambah alif pada hamzah ke-1. Makanya jadi panjang anzar gitu. Ini di bab pertemuan 2 hamzah dalam 1 kata ya. Jadi kalau ada pertemuan 2 hamzah dalam 1 kata, maka di situ dibacanya adalah
tashil plus idkhol ya. Idkhol adalah memasukkan alif satu lagi di alif yang di hamzah yang pertama. Berarti di situ hamzah, alif, terus hamzah. Tapi hamzah kedua juga ditashil ya, menjadi panjang. Alaihimu mimnya tadi mim jamaknya di silah ya, dipanjangkan 2 harokat. Alaihimu anzartahum gitu. Alaihimu anzartahum gitu. Itu cara membaca riwayat Qalun kalau tentang silah mim jamak. Bisa kum, bisa hum ya. Pokoknya yang domir jamak. Lalu itu cara baca hamzahnya juga diterangkan sekaligus ya. Nah, di sini sekarang bisa juga dengan cara yang kedua ya. Tadi kan alaihimu bacanya. Atau cara kedua yaitu mensukunkan mim jamak boleh ya. Jadi ada 2 cara ya. Boleh cara yang kedua seperti Imam Hafiz. Alaihim anzartahum ya. Alaihim anzartahum. Ya, ini adalah cara kedua ya. Boleh mim jamak tersebut disukun atau boleh disilah. Gitu. Lalu sekarang nomor 3, yaitu tentang bab mat. Nah, di dalam riwayat Imam Qalun ini untuk bacaan matnya, untuk mat munfasil maksudnya adalah mat jaiz munfasil ya. Saya singkat hanya munfasil aja ditulisnya ya. Maksudnya mat jaiz munfasil itu dalam riwayat Qalun dibacanya bisa 2 atau bisa 4 harokat. Tapi qasr lebih didahulukan. Qasr itu yang 2 harokat ya. Jadi 2 harokat lebih didahulukan daripada yang 4 harokat. Itu cara baca mat munfasil di riwayat Qalun. Lalu mutasilnya dia 4 ya, enggak 5 ya. Enggak 5 harokat. Kalau di Hafiz kan bisa 4, bisa 5. Tapi kalau di Qalun hanya boleh 4 gitu. Mat wajib mutasilnya hanya boleh 4. Munfasilnya bisa 2, bisa 4, tapi yang 2 lebih utama ya. Adapun mutasilnya adalah mat wajib mutasilnya harus 4. Ya, itu bab matnya. Nah, sekarang bab pertemuan 2 hamzah yang sebenarnya sudah dibahas di sini tadi sedikit ya. Ya, di sini lebih detail sekali, banyak sekali di sini. Ya, ini menyimaknya harus bisa diulang-ulang ya, atau diperlambat videonya bisa ya kalau misalnya terlalu cepat saya menjelaskannya. Ya, di sini nomor 4 bab pertemuan 2 hamzah. Bagaimana caranya manhaj Imam Qalun ini, yaitu ditashil hamzah kedua. Ditashil itu dibacanya jadi antara alif dengan hamzah ya. Antara mad dengan hamzah itu namanya tashil. Misalnya di Hafiz itu jamiu. Nah, itu namanya tashil ya. Di sini juga sama, ditashil hamzah keduanya. Hamzah kedua yang ditashil ya. Dari 2 hamzah yang terkumpul di satu kata. Ingat, satu kata. Karena nanti 2 kata itu beda lagi. Ya, jadi ada 2 hamzah dalam satu kata, ada 2 hamzah dalam 2 kata. Ya gitu. Jadi kalau 2 hamzah dalam satu kata, bacanya apa? Hamzah kedua di tashil dan diidkholkan dengan alif ya. Diidkholkan dengan alif antar keduanya. Ya, jadi hamzah pertama, hamzah kedua, terus diidkholkan dengan alif antar keduanya, berarti tambah alif di sini ya. Gitu. Tadi hamzah kedua ditashil. Tuh. Baik hamzah keduanya itu berharokat fathah, ini hamzah kedua ya. Baik hamzah kedua berharokat fathah atau dhammah atau kasrah, pokoknya bacanya hamzah kedua harus ditashil ya. Contohnya di sini pembahasan seputar hamzah banyak ya. Ada hamzah satu kata, ada hamzah 2 kata dalam 2 kata ya. Ada maksudnya 2 hamzah dalam 1 kata, 2 hamzah dalam 2 kata, ada juga waqaf hamzah di akhir kata. Itu penjelasan tentang macam-macam
cara membaca hamzah ya. Cara membaca hamzah di satu kata, dua hamzah di satu kata gimana, dua hamzah di dua kata gimana, lalu baca hamzah saat waqaf di akhir kata gimana gitu. Kalau hamzahnya dengan ha, maka dia hamzah ya. Maksudnya kalau di syairnya itu tertulis hamzahnya dengan ha, dengan huruf ha, berarti artinya adalah huruf hamzah. Tapi kalau di hamzahnya tertulis pakai ha, pakai huruf ha, hamzah, pakai huruf ha, hamzah, maka di situ adalah maksudnya Imam Hamzah gitu. Ya, di sini lalu berikutnya kalau riwayat Qalun ya di Fusilat kan A'jamiyu ya. Ya, ini A'jamiyu. Kalau riwayat Qalun untuk yang di Fusilat itu berbeda dengan di Hafaz. Kalau di Hafaz kan bacanya menjadi tashil ya, menjadi A'jamiyu gitu kan. Tapi kalau di Qalun malah dibacanya tahqiq. Tahqiq itu artinya membaca dengan biasa, dibaca dengan a gitu ya. Hamzahnya dibaca biasa ya, bukan ditashil, menjadi jamiyu gitu ya. Itu cara membacanya Qalun di Fusilat, di surat Fusilat. Sudah bisa difahami ya? Jadi untuk contoh yang bab pertemuan dua hamzah ini bisa dilihat contohnya, misalnya apa ya? Ya pokoknya kalau ada dua pertemuan hamzah ya, kita lanjutkan. Sekarang adalah bab tentang nomor 5 ya. Sudah selesai ya untuk bab tentang pertemuan dua hamzah. Sekarang kita ke bab nomor 5, bagaimana Imam Qalun saat membaca menghapus hamzah ke satu dari dua hamzah yang terkumpul di dua kata. Kalau ini kan tadi tentang satu kata ya. Kalau ini satu kata ya. Nah, ini adalah kalau hamzahnya dalam dua kata bagaimana? Yaitu menghapus hamzah ke satu dari dua hamzah yang terkumpul di dua kata. Ya. Nah, di situ syaratnya dua hamzah tersebut sama-sama fathah ya. Sama-sama a'anzartahum tadi ya. A'anzartahum itu satu kata. Adapun kalau dua kata itu di sini enggak ulai in kuntum ya. Ini yang berharokat kasroh ya. I uu maka ditashil hamzah ke satunya. Ya, untuk kalau yang sama-sama fathah menghapus hamzah ke satu dari dua hamzah yang terkumpul di dua kata, bacanya dengan munfasil 2 atau 4 harokat. Contohnya nanti saya lihat contohnya di PDF-nya ya. Nah, kita lihat contohnya di sini yaitu pada yang tadi poin nomor 5, yaitu isqot hamzah ula min hamzatain ya. Di sini poin nomor 5, di situ bisa dilihat yaitu membuang hamzah pertama ya dari dua hamzah yang berkumpul di dua kata. Contohnya di sini adalah idza sya'a ansyarah ya. Ansyarah. A di situ fathah, ansyarah juga hamzahnya fathah. Jadi kalau sama-sama fathah tadi gimana? Ya. Kalau sama-sama fathah tadi di sini diterangkan. Kita kembali lagi biar mudah, yang penting udah tahu contohnya ya. Yaitu dengan
Ya, syaratnya dua hamzah tersebut sama-sama fathah. Ya, idza sya'a ansyarah tadi ya. Bacanya dengan sya'a. Ya, sya'a, sya-nya itu bisa dibaca munfasil berarti sya'a ansyarah. Tadi hamzah ke satu dibuang ya. Sya'a ansyarah berarti a pertama dibuang ya. Bisa sya-nya 2 harokat atau 4 harokat. Bisa sya ansyarah gitu ya. Karena hamzah ke satu dibuang ya. Sya'a. Ya pokoknya gitu ya. Sya-nya bisa dibaca 2 atau 4 harokat. Sya ansyarah atau sya ansyarah gitu. Karena hamzah pertama dibuang. Itu kalau pertemuan dua hamzah yang sama-sama fathah dalam dua kata. Sya'a ansyarah. Sya'a satu kata, ansyarah hamzah yang di kata yang lain gitu ya. Lalu kalau ii dan uu, maksudnya adalah iing kuntum di sini. Iing kuntum ya. Ini kan dua kata juga ya. Ulai. Nah, itu ada i berarti hamzah pertama. Ing kuntum adalah hamzah kedua dalam dua kata. Maka ditashil hamzah ke satu ya. Menjadi la-nya berarti mutasilnya boleh untuk mutasil untuk munfasil berarti di situ dibacanya tidak dibuang ya di sini karena hanya ditashil aja hamzah ke satunya. Ulai ing kuntum. Ulai ing kuntum. La-nya berarti bisa mutasil itu 4 harokat ya. Ulai ing kuntum. Gitu ya. I-nya ulai ya gitu. Ulai ing karena ditashil bacanya hamzah ke satunya. Lalu huruf la dibaca 4 harokat karena mutasil di dalam imam kolun itu dibaca 4 gitu. Lalu baru ditashil. Ulai ing kuntum. Gitu ya. Ini kalau cara baca dua hamzah dalam dua kata. Kalau yang tadi cara baca hamzah dalam satu kata. Lalu poin nomor 6 adalah tentang adapun jika beda harokat. Nah, ini masih pembahasan tentang hamzah juga. Ya, adapun kalau beda harokat. Ya, adapun kalau beda harokat, saya naikkan. Ya, adapun kalau beda harokat, maka ditashil hamzah kedua. Contohnya pada ja'a ikhwatu. Ini saya sedang ngomongin ini ya. Ya, jika dua hamzah beda harokatnya, maka ditashil hamzah kedua. Ya, ja'a ketemu ikhwah. A yang pertama adalah fathah, lalu hamzah yang kedua i adalah kasroh. Berarti kan dia beda harokat. Maka ditashil hamzah kedua. Berarti menjadi ja'aih gitu. Ja'aih. Ja-nya berarti 4 harokat karena mutasil kolun itu 4 ya. Ja'aih gitu. Aikhwatu. Gitu ya. Itu kalau berarti ini ai ya, a sama i gitu. Nah, kalau a sama u juga sama ya ditashil. Misalnya ya cari aja contoh untuk yang hamzah pertamanya fathah, hamzah keduanya dhammah. Ya, jadi sama-sama ditashil hamzah keduanya. Ya, silakan dicari sendiri ya. Lalu di sini kalau beda harokat yaitu yang hamzah pertama kasroh yaitu i, lalu hamzah kedua yaitu fathah. Nah, atau disingkat ia di sini ya. Kalau ia maka dalam dua kata ini ya pembahasannya ini dalam dua kata ya gitu. Kalau ia maka hamzah kedua diibdal dengan ya fathah. Misalnya di sini minas sama i ayatan. Contohnya ya di sini ini ya. Ini hamzah pertamanya kasroh, hamzah keduanya fathah ia gitu. Maka
diibdal hamzah kedua menjadi ya, karena sebelumnya itu kasroh kan, i-nya kan kasroh, berarti ibdalnya itu dengan ya, karena namanya kasroh identik dengan huruf ya gitu, menjadi iya ya, menjadi bacanya minas sama iya yatan ya, minas sama iya yatan, ayatan menjadi yayatan, iya gitu bacanya, iya ya, iya yatan, minas sama iya yatan, hamzah kedua di ibdal menjadi ya. Lalu kalau ua berarti hamzah pertamanya domah, hamzah keduanya fathah ua, dan ui. Kalau ui berarti hamzah pertamanya domah, hamzah keduanya kasroh. Itu bisa dibaca dengan dua cara, yaitu bisa dengan tashil, bisa dengan ibdal ya. Di ibdal tadi ya, kalau ua ui berarti kan kalau u itu doma, berarti kalau doma identik dengan wawu, makanya dia kalau ibdal menjadi uwa atau ui. Contohnya di sini nih, lau nasya'u asobanahum ya, lau nasya'u asobanahum berarti u sama a ya, di sini ua. Maka bisa dibaca dengan dua cara ayat ini ya, bisa dengan ditashil tadi ya, yaitu ditashil hamzah kedua menjadi lau nasya'u uwasob itu tashil, hamzah kedua jadi mad gitu kan, antara mad dan hamzah. Lau nasya'u asobnahum karena jadi mad. Lalu diibdal bisa dengan langsung jadi wawu ya, hamzah kedua jadi wawu. Lau nasya'u wasob uwa gitu. Lalu kalau ui ini contohnya, man yasha ya, man yasha uila itu adalah ui, hamzah pertama doma, hamzah kedua kasroh. Man yasha ya, may yasha'u bacanya boleh tashil boleh ibdal ya, berarti uila atau uwi, langsung uwi pakai wawu ya, uila karena hamzah pertama doma identik dengan huruf wawu. Itu cara baca yang harokatnya ua, ui, ada ia berbeda-beda ya. Nah sekarang poin nomor 7, yaitu pada riwayat Qalun saat za ketemu ta, kalau di dalam Imam Hafiz kan ada idgham ini ya, za ketemu ta itu bukan idgham ya, ittakhadta ya, kalau di Hafiz za-nya tetap dibaca ittakhadta, tapi kalau di sini dia diidghamkan menjadi ittakhadta ya, za ketemu ta itu jadi idgham ittakhadta, za-nya nggak dibaca gitu ya. Lalu di Qalun juga kalau ba ketemu mim sama-sama berharokat, nah ini idghamnya idgham yang kabir ya, karena sama-sama berharokat. Yaitu contohnya di sini pada Al-Baqarah akhir yaitu pada lafaz yu'adzibu may yasha, ba ketemu ya, jadi kalau ba ketemu ma sama-sama berharokat, bu sama ma, maka di sini diidghamkan ba-nya ke ma, menjadi bacanya ini ya, yu'adzim, jadi mim di situ, yu'adzim may yasha, yu'adzim harusnya yu'adzibu may yasha, ba-nya diidgham ke mim, yu'adzim may yasha gitu ya. Ini cara baca riwayat Qalun ya, pada za ketemu ta lalu ba ketemu mim diidghamkan ya, apalagi ba ketemu mim itu idghamnya kabir, sedangkan ittakhadta di situ idghamnya idgham shogir karena huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, sedangkan yang yu'adzibu may yasha idghamnya kabir karena sama-sama berharokat hurufnya.
Nah, sekarang poin nomor 8. Manhaj Qolun poin nomor 8 adalah tentang taklil. Taklil atau imalah sugro. Ya, taklil atau imalah sugro pada kata khusus pada kata Harun di surat At-Taubah, ya, hanya pada lafaz ini. Untuk Imam Qolun membacanya dengan imalah nomor 8 ya. Ya, nomor 8 dulu, taklil atau imalah sugro ya. Ya, bab taklil atau imalah sugro. Kalau imalah kubro kan dibacanya majereha gitu ya kalau dihafaz. Jadi nya jelas gitu. Tapi kalau imalah sugro itu nya ada dua bacaan ya. Bisa dengan bisa dengan Sunda ya. Pada kata Tauroh ya. Pada kata Tauroh di sini bacanya untuk di Imam Qolun pada lafaz Tauroh bacanya bisa dengan dua cara. Kalau hafaz kan bacanya dengan Tauroh gitu kan. Tapi kalau Imam Qolun ini bacanya dengan imalah sugro. Sedangkan imalah sugro sendiri atau taklil dibacanya bisa dengan dua cara, yaitu dengan Sunda, yaitu taureh ya, atau dengan taure. Tapi bukan taure, bukan majereha, bukan pakai yang asli, tapi dia agak miring sedikit. Lebih kadarnya lebih nggak ke banget ya. Tapi taure gitu. Jadi bisa taure, bisa taure gitu. Itu namanya imalah sugro. Nah, lalu ya tapi di sini tapi nggak murni imalah kubro ya. Nah, poin nomor 9 baru tuh imalah kubro, yaitu hanya pada kata Harun di surat At-Taubah. Syafa jurufin harin. Maka di situ diimalah kubro kan bacanya. Har di situ bacanya menjadi her. Syafa jurufin her gitu. Seperti majereha. Di sini juga syafa jurufin her gitu ya. Itu namanya imalah kubro. Beda ya antara imalah sugro dengan imalah kubro, cara bacanya beda. Ya, kalau imalah kubro benar-benar seperti majereha gitu. Ya. Syafa jurufin her gitu. Ya, hanya di At-Taubah. Lalu poin nomor 10 untuk riwayat Qolun, manhaj yang ke-10 adalah fathahkan ya idofah. Nah, apa itu ya idofah? Ya idofah adalah ketika bertemu hamzah fathah. Contohnya aja di sini. Ya idofah adalah ini itu kan inna tambah ya mutakalim, ya kan? Ini itu sesungguhnya aku. Nah, berarti kan itu dalam bahasa Arab itu idofah ya, dua kata jadi satu ya. Sesungguhnya aku menjadi ini, itu namanya ya idofah ya. Atau ahdi di sini, ahdi berarti janjiku ya. Ahdi berarti ahdun janji, lalu ya artinya aku. Ahdi menjadi janjiku gitu. Maka di sini dibacanya adalah difatahkan ya-nya menjadi inni ya a'lamu. Kalau hafaz kan dibacanya inni a'lamu, madja ismun fasil jadinya inni a'lamu gitu ya. Di sini karena ketika bertemu hamzah fathah ya. Jadi ketika bertemu hamzah fathah berarti jadi madja ismun fasil ya kalau dihafazkan. Tapi untuk riwayat Qolun kalau ada iya idofah ini bertemu dengan hamzah yang fathah yaitu a'lamu di sini contohnya a-nya fathah, maka iya-nya jadi fathah bacanya. Bukan panjang lagi, bukan ini, tapi menjadi ini ya. Gitu. Ini ya. Ya-nya jadi fathah. Atau bisa hamzahnya kasroh juga ya, atau hamzahnya domah ya. Bisa a'lamu atau misalnya i'lamu, bisa juga u'lima misalnya ya. Hamzahnya domah. Ya, di sini contohnya adalah inni ya a'lamu gitu. Inni ya a'lamu, bukan inni a'lamu, bukan gitu, tapi inni ya a'lamu. Itu cara baca Qolun.
Lalu contoh berikutnya adalah alif ya idhofah ini bertemu dengan alif ta'rif ya. Bertemu dengan alif ta'rif, alif lam ta'rif ya, al di situ. Adh-dhalimin. Ya, itu juga bacanya ya-nya jadi fathah. Kan ini harusnya ahdidh-dhalimin ya. Kalau di hafaz itu bacanya ahdidh-dhalimin, tapi di sini di kolon bacanya ahdiyadh-dhalimin, ahdiya, ya-nya jadi fathah. Ahdiyadh-dhalimin gitu. Ya, ini contohnya di Baqarah ayat 30 ya. Lalu poin nomor 11 untuk kolon kita lihat yaitu isbat atau menetapkan. Isbat itu menetapkan ya, menetapkan sebagian ya zaidah. Ya, ya zaidah adalah ya tambahan pada fiil mu'tal akhir. Fiil mu'tal akhir itu kan ada ya-nya ya. Misalnya di sini contohnya di surat Hud yaitu ya'ti. Ya'ti di situ di Al-Qur'an Hafiz, Al-Qur'an Utsmani itu ya'ti di situ tanpa ya. Ya di rosemnya kalau di Hafiz. Tapi kalau di riwayat Qalun itu diisbatkan ya-nya. Jadi enggak dihilangkan menjadi ya'ti gitu ya. Yauma ya'ti jadi panjang 2 harokat. Yang kalau di Hafiz itu bacanya ya'ti. Yauma ya'ti tanpa ya. Tapi kalau di sini yauma ya'ti ti gitu. Ti-nya pakai ya. Gitu ya, itu fi'il mu'tal akhir namanya. Atau di surat Al-Kahfi ya. Contohnya di sini adalah nabaghi. Asalnya itu nabaghi itu belakang gho itu ada ya-nya ya. Kalau di kolon dibacanya dengan panjang nabaghi. Tapi kalau di riwayat Hafiz yang sering kita baca itu nabaghi tanpa ya, pendek ya, ri-nya pendek. Nabaghi gitu. Tapi kalau kolon harus dibaca panjang, ya-nya diisbatkan atau ditetapkan di situ ditulis ya. Nabaghi. Jadi 2 harokat. Ya, inilah contoh cara membaca manhaj tiap imam ya. Yang saya contohkan di sini adalah manhajnya Imam Qalun ya. Imam Qalun adalah manhaj pertama yang nanti di kitab Al-Minah sendiri di langkah ketiga yaitu setoran Al-Qur'annya dengan membaca kitab Al-Minah. Di situ Qalun itu didahulukan ya sesuai dengan yang tertulis di kitab Syatibiyah, yaitu riwayat Qalun dulu dibahas, baru riwayat Warash dan seterusnya ya, pengurutan imamnya seperti itu ya. Jadi di awal pasti dibahas adalah riwayat Qalun dulu ya, baru yang riwayat lain gitu. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan ya untuk contoh manhajnya Imam Qalun ya. Ini saya sudah ringkas semua yang manhaj di kitab Tarikh Qura, yaitu yang kedua manhaj Imam Warash, lalu yang merah-merah itu nomor 3 adalah manhaj Imam Ibnu Katsir bagaimana, lalu manhaj Abu Amr bagaimana, manhajnya Imam Ibnu Amir bagaimana, nomor 6 itu Imam Asim yang kita baca ya, yaitu Imam Asim karena di situ ada muridnya namanya Imam Hafiz. Yang kita baca seperti biasa itu adalah riwayat Imam Asim ini nomor 6. Lalu ada nomor 7 adalah manhaj Imam Hamzah, di situ itu yang merah-merah ya. Lalu nomor 8 adalah manhaj Imam Kisai ya. Imam Kisai itu di urutan akhir ya. Ya, itu sudah saya ringkas. Kalau ada koreksi silakan dikoreksi ya, karena saya belum itu lagi murojaah lagi, siapa tahu ada yang salah dalam meringkas gitu. Insyaallah sih sudah benar ya. Paling contoh-contohnya yang tidak saya cantumkan karena namanya ringkasan gitu. Ringkasan manhaj atau usul 8 imam ini ya. Semoga mudah dipahami ya. Jadi setelah langkah kedua ini, setelah memahami manhaj, maka kita langsung bisa baca ke
kitab Al-Minah untuk setoran Al-Qur'annya. Jadi Masya Allah sudah sangat simpel, langsung kita bisa menjamak 14 riwayat sekaligus dalam satu kali khotam gitu. Jadi lebih irit dalam biaya dan lebih irit dalam waktu setoran ya, tanpa harus menjamak tiap dua riwayat gitu, tapi langsung 14 riwayat sekali ke sini. Inilah tujuan saya membuat daurah ini ya, agar kita lebih efisien waktu belajar dan efisien biayanya juga ya. Barakallahu fikum, semoga mudah dipahami. Silahkan dipahami untuk manhaj yang lain selain Imam Qalun yang saya sudah contohkan ya. Bisa disimak penjelasannya di YouTube, penjelasan video manhaj para imam di kitab Tarikh Qurra Ashroh yang sudah saya share link videonya dengan menitnya sekalian ya. Insyaallah mudah dipahami ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan atas semuanya. Berarti ini video kelima ya, video kelima tentang cara menjamak qiraat sab'ah ya. Jadi hanya 5 video ya yang wajib disimak. Adapun yang video ke-6 dan ke-7 adalah tentang pengijazahan, yaitu pembacaan matan-matan kitab yang diijazahkan, matan kitab qiraat ya yang diijazahkan, yaitu dengan ijazah sama, yaitu dibaca syair kitab tersebut gitu. Jadi hanya sampai video kelima yang wajib disimak ya. Adapun video 6 dan 7 adalah contoh cara membaca riwayat sama 6 kitab qiraat. Ya udah, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan atas semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.